Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Afrianti, mahasiswa semester 5 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil observasi dan wawancara pelaksanaan program BK di SD Negeri 61 Sungai Raya dengan narasumber yaitu Bapak Wahyu Hidayat SPD selaku Wali kelas 6A di SD Negeri 61 Sungai Raya, Jalan Desa Kapur. Waktu wawancara sendiri pada tanggal 6 Januari 2023. Topik yang kita angkat yang pertama yaitu tentang program layanan BK di sekolah dasar. Yang pertama yaitu peningkatan program layanan dalam bimbingan konseling. Dari hasil wawancara kemarin, salah satu cara untuk meningkatkan program layanan dalam bimbingan konseling yaitu menyediakan waktu yang lebih banyak dengan peserta didik. Nah, tujuannya dari guru lebih banyak menyediakan waktu adalah untuk memahami masing-masing karakter pada peserta didik tersebut. Karakter peserta didik yang berbeda-beda, terkadang anak kembar sekalipun memiliki karakter yang berbeda, maka cara mendidiknya tidak bisa disamakan. Nah, yang kedua, program yang dilaksanakan dalam layanan bimbingan konseling sendiri di SD Negeri 61 Sungai Raya yaitu melaksanakan atau mengadakan les untuk meningkatkan nilai-nilai persiapan ujian peserta didik di kelas 6. Selain itu, setiap Jumat mengadakan ngaji bersama dan di setiap Sabtu mengadakan senam bersama. Hal ini bertujuan untuk saling mengenal antara siswa satu dengan yang lainnya, serta meningkatkan akhlak dan karakter pada peserta didik. Yang ketiga, pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling. Guru kelas sebagai pelaksana program bimbingan konseling di SD harus melaksanakan tanggung jawabnya, memberikan layanan bimbingan dan konseling di kelas. Nah, pelaksanaan program layanan bimbingan konseling sendiri memiliki peran penting dalam mencapai tujuan layanannya. Pada tahap ini, guru harus memperhatikan berbagai hal yang dapat mendukung tercapainya program layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu strategi program layanan bimbingan konseling. Strategi program layanan bimbingan konseling sendiri memiliki beberapa layanan. Salah satunya yang dilaksanakan di kelas 6 sendiri yaitu kegiatan mengaji bersama yang merupakan program dari Bupati yang mana nilai tersebut dimasukkan di dalam penilaian mata pelajaran mulok. Topik yang kedua yaitu permasalahan serta penanganan bimbingan konseling di SD. Yang pertama yaitu penanganan kasus dalam bimbingan konseling. Penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus yang dialami oleh seseorang yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan di akhirnya perhatian dan tindakan tersebut. Dalam pengertian itu, penanganan kasus meliputi yang pertama, pengenalan awal tentang kasus, dimulai sejak mula kasus itu dihadapkan. Kemudian, pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung di dalam kasus itu, penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk-beluk kasus tersebut, serta mengusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan itu. Yang kedua, kendala serta cara menyikapi proses pelayanan BK. Kendala pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling merupakan hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dibutuhkan kerjasama antara pihak guru, peserta didik, dan pihak orang tua agar pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling bisa terlaksana secara efektif. Namun, pada kenyataannya, belum ada kerjasama yang baik antara pihak-pihak sekolah dengan guru pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu masalah yang sering dihadapi peserta didik dan solusinya.
Salah satu masalah yang sering dialami peserta didik kelas 6 yaitu masalah bolos. Ada satu kasus bolos dikarenakan mengikuti orang tua pindah, di mana awalnya anak tersebut tinggal di dekat daerah SD dan menjadi jauh dari rumah ke sekolah. Guru kelas berupaya membantu permasalahan tersebut dengan menyarankan kepada orang tua untuk memindahkan ke SD yang lebih dekat. Akan tetapi, orang tua menolak karena beralasan nanggung karena sudah kelas 6. Kemudian, guru berupaya memberikan solusi dengan menyediakan ruang belajar khusus seperti belajar melalui online dengan media WA ataupun Google Meet. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi hasil laporan observasi dan wawancara saya. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas seperti pentingnya layanan dalam bimbingan konseling. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai jumpa kembali.